warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Ada yang sakit. Ada yang nggak masuk? Ada. Doa saya dulu ya. Adila Akbar. Aditya. Afadel. Azhara. Bagus Zafar. Bella. Karisa. Masih ada yang enggak? Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Mengenai apa materinya? Contohnya, sebelum kita buat dialog. Komunikasi bahasa. Ya, benar. Kita belajar mengenai komunikasi bahasa Inggris ya. Jadi kita melakukan panggilan telepon dan menerima panggilan telepon dalam bahasa Inggris. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam telepon berbahasa Inggris, memberikan respon, menyampaikan tujuan kita menelpon, dan juga mengakhiri teleponnya. Masuk ke materi menulis surat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk, apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, siswa diharapkan mampu membuat surat bisnis dengan bahasa Inggris dengan baik. Jadi, pada materi yang kali ini kita akan belajar mengenai membuat surat bisnis itu gimana sih dalam bahasa Inggris, bagian-bagiannya itu apa sih, kenapa kok kita masih harus membuat surat padahal sudah zamannya teknologi. Ada yang tahu ini gambar orang lagi ngapain? Ya, saling menerima surat ya. Kenapa kok orang itu saling mengirim surat? Jaraknya jauh, hidupnya zaman dulu, terus apa lagi? Karena berinteraksi ya, oke. Jadi mereka itu butuh yang namanya interaksi. Mereka saling berkomunikasi menggunakan surat. Karena pada zaman dahulu itu belum ada yang namanya teknologi seperti HP, seperti itu. Kita masuk ke menulis surat bisnis dalam bahasa Inggris. Kenapa kok tadi kita masih harus menulis surat walaupun di sini sudah zaman teknologi? Ada yang tahu? Apa? Ya, kenapa? Ya, karena akan kita gunakan untuk pengarsipan. Jadi, dalam suatu perusahaan, instansi, ataupun lembaga itu perlu yang namanya pengarsipan. Misalnya nih ya, kalian pada hari Selasa tanggal 10 September gitu, acaranya udah ada tuh di tulisan, tapi ada gesekan nih, misalnya loh, pada jam 10 kan harusnya guru misalnya rapat, tapi kenapa jam 10 di sini ada acara kelima seperti itu. Nah, itu perlu yang namanya surat bisnis. Untuk apa? Untuk mengarsipan. Kita bisa lihat lagi di arsip tanggal 10 September itu pada ngapain sih acaranya seperti itu. Untuk tanda ya. Nah, kemudian bagian-bagian dalam surat bahasa Inggris. Bagian yang pertama adalah letterhead atau meaning atau kop surat. Pada tahu kan kop surat itu letaknya di mana? Di paling atas. Bagian di paling atas dikenal sebagai istilah kop surat. Isinya ada nama perusahaannya, terus logo perusahaannya, nomor telepon, email. Benar. Jadi semua itu adalah isi dari kop surat, berisi tentang identitas suatu perusahaan. Nah, contohnya seperti ini, bagiannya ada logo, ada nama perusahaannya, ada jalannya, dan alamat tinggalnya.
Yang ketiga ada reference number atau nomor referensi. Coba minta tolong Mas Adit bacakan. Reference number, nomor referensi. Sudah nomor urut penulisan kode surat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat. Pemberian nomor surat akan memudahkan dalam melakukan penyimpanan atau archive surat yang dilakukan oleh sebuah lembaga membuat surat. Ya benar. Jadi kalau dalam surat itu bagian setelah apa namanya pertanyaan ini, jadi itu tuh adalah susunan nomor referensi. Itu biasanya berupa singkatan atau tampil dan sebagainya. Itu dari mana sih Bu? Itu asalnya dari perusahaannya. Itu adalah istilah-istilah yang digunakan perusahaan untuk pengarsipan. Seperti itu. Nah ini contoh nomor referensi seperti ini. Isinya adalah singkatan-singkatan yang tahu ini artinya apa? Gimana? Perusahaan itu sendiri. Kemudian ada inside address atau alamat, berisi informasi penerima pesan. Itu diantaranya ada alamat si penerima pesan, kemudian ada perusahaan yang dituju. Jangan lupa kalau misalnya mau lebih lengkap, bisa kalian cantumkan kode posnya, kode pos dari alamat sang penerima. Nah, kemudian ada salam pembuka. Bagian pembuka surat berisi sapaan kepada pembaca. Jadi sebelum membaca surat, dia disapa dulu nih sama penulisnya. Tapi ada bermacam-macam sapaan. Tergantung nih, kita udah kenal belum? Terus sang penerima itu perempuan yang udah menikah apa belum? Kemudian yang cowok itu udah menikah atau belum?